apakah saya salah jika saya berpihak kepada mereka yang lemah padahal mereka salah? Udah lemah salah pula lagi. Allah kita berpihak kepada orang yang salah. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, lemah dia, kita tolong. Unsur akhaka, tolong saudaraku, zaliman atau mazluman, yang zalim maupun yang dizolimi. Kalau yang dizolimi kami tolong, kami tahu cara menolongnya. Yang dizolimi kami tolong. Tapi kalau yang menzolimi, macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang yang mau menzolimi, memukul, menganiaya, tahan tangannya. Begitu cara menolong orang. Tolong saudaramu yang menzolimi maupun yang dizolimi. Jangan diam menengok orang teraniaya. Saya jalan bawa mobil, nyetir sendiri. Saya tengok ada satu anak diletakkan di atas parit. Di atas parit ini ada papan. Anaknya berdiri, dilempar sama dua orang anak pakai batu. Turun saya dari mobil, saya tengok lama. Saya tengok anak yang dilempar. Habis itu rupanya lama-lama dua anak ini sadar, ditengoknya saya. Tengoknya saya, ketakutan. Saya bilang, kau berdua, kau bawa ayah kau sini, aku pijak batang lehernya. Kalau sekali lagi ketangkap kau menganiaya, membuli anak-anak ini, habis kalian gua. Saya paling pantang menengok orang, membuli orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang. Maka kalau kita menengok ada, walaupun hal kecil remeh-temeh, banyak orang, itu anak-anak biasa, itu sudah membunuh mental dia. Berapa banyak anak-anak bunuh diri gara-gara mentalnya diejek, diolok, mengadu sama maknya, ngadu sama ayah. Memang begitu anak-anak. Jangan, anak-anak ini mesti kita bela. Anak saya, keponakan saya, itu ditanya, ada kawan di kelas itu yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ada? Tak ada. Kalau ada mengejek, balas. Mana boleh kita balas ejek? Boleh. Disentilnya telinga kau, cabut telinga dia. Jangan biarkan anak kita dia ejek, dia olok-olok orang. Apakah saya membatasi pergaulan suami? Kalau suami berkawan sama peminum khamar, pecandu narkoba, ibu jangan diam. Jadi bagaimana kami bersikap kalau suami saya nih Pak Ustadz sering berkawan, mabuk-mabuk, sakau-sakau, pecandu narkoba? Sebentar ya. Kalau ada suami ibu berkawan sama pecandu narkoba, catat nomor ini baik-baik. 0813 11 44 21 93, nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Sekarang mungkin ibu belum tertarik untuk menulisnya, tapi nanti kalau ingat, cari ceramah saya di Masjid Hijir Ismail di menit yang ke, pokoknya pas di ujung-ujung pas tanya jawab. Hubungi BNN, suruh tangkap. Karena kalau ibu menasehati, janganlah bang pakai narkoba bang. Oh dia amuknya ibu, tangkap dia. Sesudah tangkap, jenguk. Insya Allah, udah menangis darah dia. Biar dia agak-agak 3 malam. Orang kalau tidak dikasih efek jerah, kalau tidak shock terapi, dia tak akan takut. Nah mesti gitu. Nanti kalau ada orang yang mengeluh suaminya, suami pecandu narkoba, suami pejudi, suami ini, suami jahat, suami nakal, segala macam. Insya Allah kalau pakai jurus saya ini, gimana suaminya bu? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap. Tak mampan lagi nasihat zaman sekarang. Bagaimana dengan perempuan yang tidak berjamaah subuhnya tapi mau melaksanakan sholat sunat isyraq di rumah? Di rumah itu usahakan ada namanya musalla al-bait. Musalla al-bait dalilnya Nabi datang bertamu ke rumah sahabat. Setelah makan Nabi bertanya, aina turidu an usalli? Di mana kamu mau saya sholat di rumahmu? Kata sahabat, sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat. Tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan musalla al-bait. Itulah dalil sunnah membuat satu sudut rumah musalla. Tapi rumah kami tak besar Pak Ustadz, bukan rumah orang kaya, tak ada musalla khusus. Tak perlu. Buat aja satu sudut yang biasa sholat di situ, sholat duha di situ, tahajud di situ, letakkan sajadah di situ. Maka menurut mazhab
Hanafi, musalla al-bait, perempuan boleh iktikaf di situ, laki-laki tak boleh. Laki-laki mesti di masjid. Perempuan yang berat, ada anak kecil, kesulitan kesusahan, dia boleh iktikaf di situ, dan dia boleh sholat sunat isyraq. Ya, bagi yang berat, karena sholat sunat isyraq mesti di masjid. Oke, dia sholat di situ, habis itu dia berzikir baca Quran sampai masuk waktu jam 6.11, habis itu baru dia selanjutnya ada aktivitas-aktivitas. Saat ini saya sedang dilema, sudah lama menantikan momen pencerahan dari Ustaz. Saya merupakan salah satu anggota dari orang Islam. Suatu ketika terdengar kabar tak sedap bahwa atasan kami melakukan sebuah tindakan kemungkaran, memakai uang umat untuk hal pribadi, tapi adanya musyawarah. Sampai suatu hari kami beberapa anggota yang dapat dipercaya melakukan interogasi. Akhirnya memang terkuak bahwa dia menggunakan uang untuk keperluan pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak, bahkan keluarganya tak tahu menahu. Saat itu pula secara tak langsung kami bilang kepada dia agar seharusnya uang itu diganti, namun dia malah berdalil ini seakan-akan enggan untuk mengganti. Alasan lain kenapa kami enggan untuk melaporkan ini kepada pihak adalah alasan keluarganya takut menanggung malu akibat dari perbuatannya, juga untuk menjaga citra baik agama Islam. Mulai saat ini saya secara pribadi sudah benci dengan dia. Saya sudah berusaha dengan hati maupun perkataan, bahkan sampai saat ini ketika melihat hati ini terberi geram, tak mau datang. Ditambah lagi sampai saat ini masih berlanjut isu dia kerap melakukan kecurangan. Seperti yang Ustaz sampaikan, kita begitu membara berapi-api kita mencegah kelakuan bejat Zionis Israel berada di Palestina, tapi ketika melihat kemungkaran di depan mata kita diam. Laporkan ke polisi. Kalau mau ganti, kalau takut melaporkan Fir'aun ini ke polisi, ganti duit yang hilang itu, karena itu duit umat. Duit masjid, duit ormas, itu duit umat, pertanggungjawabannya kepada umat. Kalau tak mau melaporkan dia karena menjaga nama baik, ganti duit itu. Tapi kalau tak sanggup mengganti, lapor ke polisi, akan disita barang dia untuk mengganti duit itu. Ustadz, sekretaris kita memakai duit, melaporlah wakil saya ke saya dekat rumah mak saya ketua, ini wakil saya, sekretaris memakai. Berapa dipakainya? 45 juta. Saya bilang lapor ke polisi, penjarakan dia. Malulah kita Pak Ustadz, begitu begini, begitu begini, nanti kami ini. Pergi saya ke kamar, saya ambil duit ini 45, masukkan ke kas, mengganti si hantu belau setan laknatullah alaihi. Keluarkan dia dari pengurus, jangan masukkan lagi. Kalau mau ganti pakai duit pribadi, kalau tidak laporkan ke polisi, jangan diam. Kalau takut melaporkannya, laporkan ke saya, nanti datang jumpai saya, biar saya melaporkan ke Pak Kapolres, lengkap dengan KTP semuanya, biar saya melaporkan ke Pak Kapolres. Biarlah saya terlambat pulang nanti agak 1 jam. Yang didiamkan. Kenapa didiamkan? As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Di dalam Islam ini ada namanya akhlak, tapi juga ada namanya hukum. Pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Pezina, az-zaniyatu faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum berbini. Kalau sudah berbini, farjumuhumal battah, lempar batu sampai mati. Islam ini bukan cuma akhlak, Islam ini ada hukum. Untung syariat Islam tak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan syariat Islam tak bertangan, kau bilang masih syukur aku masih mau pakai hukum polisi, kau cuma di penjara. Apa pula malu kepada agama Islam? Ini buktinya dia terus melakukan kecurangan. Ini kertas-kertas ini saya simpan, saya bawa balik. Karena kalau tak saya bawa balik, tinggal di sini tanya tulisan siapa tadi itu.